Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh jaa'a rabbahu biqalbin salim. Idh qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Wa inna min syi'atihi, dan termasuk dari pengikut-pengikut Nuh adalah Ibrahim, sungguh Ibrahim. Idza, ketika dia datang, Rabbahu, kepada Tuhannya, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Allah, termasuk sifatnya orang yang hatinya selamat, orang hatinya bersih dari syirik, dari sifat-sifat yang buruk. Termasuk tandanya, termasuk sifatnya apa? Adalah dakwah. Idz qala, ketika dia berkata, li abi, kepada ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya. Sudah saya katakan, abihi maksudnya pamannya, begitu sebagian ulama. Madza ta'budun, madza apa ta'budun yang kamu sembah? Aifkan, apakah kebohongan? Alihatan, apakah karena kebohongan? Alihatan, sesembahan-sesembahan. Dunallahi, selain Allah. Turiduna, kamu menghendaki. Turiduna alihatan dunallah ifkan, maksudnya gitu. Aifkan, apakah karena kebohongan? Alihatan, kamu menjadikan sesembahan-sesembahan. Dunallahi, selain Allah. Turidun, kamu menghendaki. Fama dhannukum bi rabbil alamin, maka apakah sangkamu kepada Rabbul Alamin? Ini maksudnya kamu menghendaki bikin kebohongan-kebohongan, hai kaumku, hai ayahku, bikin kebohongan, yaitu dengan menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah itu sebetulnya adalah membuat kebohongan, ya enggak? Menyembah selain Allah itu adalah membuat kebohongan. Karena kalau orang itu berpikir yang berhak disembah itu hanya Allah, pencipta alam semesta ini. Kamu nyembah berhala, kamu katakan Tuhan. Apakah pernah berhala itu menciptakan alam semesta? Kamu menyembah Yesus, apakah Yesus pernah menciptakan alam semesta? Malah dia sudah mati, kata kamu sendiri, kamu paku begitu. Kamu menyembah ini, menyembah itu kebohongan. Karena tidak ada bukti satupun bahwa yang kamu sembah itu pernah menciptakan alam semesta. Kalau terus kamu jadikan Tuhan, itu adalah satu kebohongan. Lah kalau kamu tuh membuat kebohongan, bukan Tuhan kamu katakan Tuhan, bukan pencipta kamu katakan pencipta, bukan yang maha kuasa kamu katakan yang maha kuasa, fama dhannukum bi rabbil alamin, maka bagaimana sangkamu kepada Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini? Apakah Tuhan alam semesta itu akan membiarkan kamu begitu? Ibaratnya orang dari satu negara sudah ada presidennya, terus ada satu kampung tuh dia ngaku presiden. Apa kamu kira presiden yang asli nggak akan marah sama kamu? Akan dipasukkan penjara kamu nanti. Ini manusia pada manusia, untuk memudahkan pemahaman. Nah ini Allah SWT itu Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pemelihara alam semesta, pemilik alam semesta. Terus ada makhluk-makhluk yang lemah kamu anggap ke Tuhan. Apa Tuhan gak marah nanti?
Maksudnya begitu. Wa ma dzannukum birabbil alamin. Kita ini harus kita renungi ini kata-kata wa ma dzannukum birabbil alamin. Walaupun tidak sampai tingkatan syirik, kita berharap kepada selain Allah itu pun kita harus takut. Kalau kita berharap kepada siapa saja selain Allah, walaupun tidak menuhankan, ya, tapi itu juga sudah mesti kita khawatir. Kita kok berharap kepada selain Allah, padahal Allah itu maha dekat kepada kita, maha rahman, maha rahim. Kok terus kita ini berharap kepada selain Allah? Itu apa ini tidak marah nanti Allah sama kita? Itu loh, orang itu harus berpikir seperti itu. Ibaratnya orang punya ayah, punya ibu yang kaya raya, yang sayang sama dia, tapi kemudian dia tidak mau minta sama kepada ayahnya, ibunya, dia minta kepada tetangga-tetangganya yang miskin, yang benci sama dia. Maka ketika ayahnya mengetahui keadaan itu, ayahnya marah, kurang ajar kamu itu menghina ayah kamu berarti. Loh, saya menghina apa tuh ya? Ya kamu tuh anak orang kaya kok malah minta-minta sama orang miskin, kurang ajar. Ini namanya mencoreng nama baik ayah kamu itu, kurang ajar kamu. Kuwandongi sama ayahnya. Walillahil mathalul a'la, ini bukan menyerupakan, tapi ini supaya kita ini wa ma dzannukum birabbil alamin, supaya kita mudah memahami Allah yang maha kaya, maha rahman, maha rahim, maha dekat kepada kita. Kita gak mau minta, justru kita ini minta-minta sama makhluk. Apa kamu tidak takut nanti kalau Allah marah sama kamu? Belum lagi maksiat. Ini bukan maksiat, ini berharap pada selain Allah itu saja, itu sudah satu keburukan bagi orang yang faham. Bagaimana kalau kita maksiat? Fanadhara nadratan fin nujum, maka dia memandang nadratan dengan sekali pandang fin nujumi, di dalam bintang-bintang. Karena kaumnya Nabi Ibrahim itu percaya dengan ramalan-ramalan bintang-bintang. Kamu lahirnya Januari, bintangnya ini, maka nanti kamu sakitnya ini, matinya begini, nasib kamu begini, kaya miskin. Itu namanya ilmu perbintangan, ilmunya kaumnya Nabi Ibrahim. Nah, kamu nggak usah belajar ilmu itu. Nah, itu ilmu yang nggak berdasar. Nah, ini ceritanya bagaimana? Ceritanya itu Nabi Ibrahim itu diajak oleh kaumnya akan mengadakan perayaan untuk bikin hari raya di tempat penyembahan berhala. Itu Ibrahim, besok itu hari raya loh, semua selamatan dekat berhala, ringkasnya begitu. Maka Nabi Ibrahim itu orang yang sangat bijak dalam menghadapi masalah. Nabi Ibrahim tidak mau hadir di tempat itu. Tapi kalau dia mengatakan langsung tidak mau itu, nanti pasti berantem. Maka Nabi Ibrahim itu melihat ke bintang. Bintang. Setelah itu dia mengatakan, ini sakim, saya itu besok itu akan sakit besok itu. Pahamnya kaumnya itu, Nabi Ibrahim mengatakan, besok saya nggak bisa hadir karena besok saya akan sakit, karena ini melihat bintang saya ini, besok saya masih sakit ini. Padahal maksudnya Nabi Ibrahim tidak begitu. Saya itu sakit melihat kekufuran kamu, kebodohan kamu, hati saya itu sakit. Maksudnya begitu sebetulnya. Tapi Nabi Ibrahim itu memberikan tauriah. Tauriah itu perkataan benar, tapi
Orang yang mendengar itu perasaannya itu berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh si pembicara itu. Enggak ada seorang ulama itu bilang sama santrinya, nanti kalau ada orang datang ke tempat saya ya, itu fulan-fulan itu, saya itu sebetulnya nggak mau nemui dia itu, sumpah saya nemui dia itu mesti bikin masalah. Maka nanti kalau dia datang ke rumah, Pak Kiai ada, bilang aja, coba dicari di masjid. Nah, maka tamu datang, Assalamualaikum, maka pembantunya keluar, ada apa? Mau cari Pak Kiai, coba cari di masjid. Nah, kan tidak salah toh? Dia kan tidak mengatakan Pak Kiai tidak ada, cuma coba cari di masjid. Nah, gitu aja. Perasaan tamunya itu, berarti Pak Kiai nggak ada. Perasaan tamunya, padahal tidak toh. Padahal itu pelayan itu tidak ngomong Pak Kiai tidak ada. Kok kamu cari di masjid? Gitu, nah, dicari ya nggak ada di masjid. Nah, nggak ada di masjid, nggak tahu di mana dia. Pokoknya tadi dia pesan, Pak Kiai pesan katanya suruh cari di masjid. Kok nggak ada dah? Nggak ada ya sudah. Nggak ada di masjid. Padahal di rumah dia itu namanya tauriah. Nabi Ibrahim itu mengatakan, ini sakim, saya sakit, hati saya itu pedih melihat kebodohan kamu itu. Tapi orang-orang memahami, dia lagi ngeramal ini. Nah gitu, lagi ngeramal dia, besok dia mau sakit ya nggak apa-apalah kalau dia besok mau sakit. Fatawallaw anhum mudbirin. Fatawallaw, maka mereka berpaling, anhu meninggalkan Ibrahim, mudbirin, mereka mundur, mereka berpaling. Fatawallaw, maka mereka pergi, anhu meninggalkan Ibrahim, mudbirin, berpaling. Karena Ibrahim diajak ke tempat hari raya itu nggak mau, karena katanya mau sakit, maka mereka pergi, berpaling. Tapi setelah mereka berpaling, faragha, maka Ibrahim datang ila aliyatihim, kepada berhala-berhala mereka. Faqala, maka Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, apa kamu enggak makan? Ini banyak makanan di sekitar sini, kok kamu diam aja enggak makan? Loh, ma'alakum la tantakun, kenapa kamu enggak mau bicara? Sudah ditanya kok diam aja, katanya. Nah ini berhala diajak ngomong sama Nabi Ibrahim, maksudnya gimana? Supaya orang-orang yang mungkin ada yang ngintip situ tuh tahu gitu. Dan Ibrahim itu marah karena berhala diajak ngomong diam aja. Pantas saja berhala dipecahi sama Ibrahim. Dia diajak ngomong diam aja. Mungkin ada yang ngintip gitu loh. Mungkin begitu. Ini pikiran saya sendiri. Faqala, maka Ibrahim mengatakan, ala takulun, apa kamu gak makan? Malakum la tuntikun, kenapa kamu gak ngomong? Faragha alaihim darban bil yamin. Faragha, maka dia menuju alaihim, kepada berhala-berhala itu, darban, dengan pemukulan bil yamin, dengan tangan kanannya. Maka dia menuju kepada berhala-berhala itu, pukuli dengan tangan kanannya. Faqbalu, maka mereka datang kaumnya, ilahi, kepada Nabi Ibrahim, yazifun, dalam keadaan cepat-cepat. Loh, kok berhala-berhala dipercaya sama Ibrahim gimana? Qala, Ibrahim mengatakan, ata'buduna ma tanhitun, apakah kamu menyembah perkara yang kamu pahat sendiri? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, sedangkan Allah menciptakan kamu dan pekerjaan-pekerjaan kamu. Nah, kamu kok nyembah apa itu berhala yang kamu pahat sendiri itu loh, sedangkan Allah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan perbuatan kamu. Qalu, mereka mengatakan, ubnu lahu bunyana, ubnu, bangunlah lahu untuk Ibrahim bunyanan, satu bangunan, kemudian penuhilah dengan kayu bakar, kemudian hidupkan itu kayu bakar itu. Falqu, maka lemparkanlah Ibrahim fil jahimi, di dalam api yang keras.
Faradu maka mereka menghendaki bi dengan Ibrahim kaitan tipu daya. Faja'alnahum maka aku jadikan mereka asfalin, orang-orang yang hina. Karena apa? Karena Allah jadikan api itu jadi sejuk, akhirnya mereka jadi hina. Maunya itu memanaskan Ibrahim, membunuh Ibrahim, tahu-tahu malah api sejuk menyelamatkan Ibrahim. Sehingga diceritakan itu anaknya Namrud itu melihat Nabi Ibrahim dalam api diam itu terang-terang saja, maka dia itu heran. Oh, Tuhannya Ibrahim itu bagus ya. Ketika Ibrahim dalam kesulitan ditolong, dah saya mau ikut Ibrahim saja. Akhirnya anaknya Namrud pun ikut Ibrahim. Setelah dia dakwah di tempatnya Namrud, tapi tanggapannya malah muarah semua, beliau dilemparkan dalam api. Maka Nabi Ibrahim ambil kesimpulan, wah ini untuk memulai dakwah tidak cocok. Seperti Nabi kita di Mekah, begitu sulit orang Mekah, maka hijrah ke Madinah. Maka Nabi Ibrahim juga begitu, melihat keadaan di tempatnya Namrud ini, hijrah. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala dia mengatakan, ini sesungguhnya aku dzahibun pergi ila rabbi, kepada Tuhanku, maksudnya kepada tempat yang aku menyembah Tuhanku. Pergi ke Tuhanku maksudnya pergi ke tempat yang aku bisa menyembah Tuhanku di situ, yaitu di Syam. Maksudnya saya akan pergi ke Syam, mereka saya begitu itu. Palestina, mau pergi ke Palestina. Sayahdin, Tuhanku akan memberikan hidayah kepada aku. Jadi beliau hijrah dengan harapan Allah akan berikan hidayah kepada aku. Ini menunjukkan bahwa orang hijrah itu ada khasiatnya. Termasuk khasiatnya hijrah yaitu mendatangkan hidayah. Inni dzahibun ila rabbi, ila Syam, ila Palestina. Sayahdin, Tuhanku akan memberikan hidayah kepada aku. Kamu hijrah dari Kalimantan ke Temboro, maka ini ada hidayahnya juga. Maka setan nggak suka, ingin pergi sana, tidak betahlah, tidak inilah, programnya terlalu padat lah, banyak larangan, banyak ini, kedinginan, kepanasan, makanan nggak cocok, minuman nggak cocok, temannya nggak cocok, ada aja itu, memang setan ya. Tapi kita katakan sama setan, saya datang ke Temboro ini untuk hijrah karena Allah akan berikan hidayah, gitu ya. Jadi termasuk asbab hidayah yaitu orang itu meninggalkan tempat-tempat yang dia susah mengamalkan agama, pergi ke tempat yang dia bisa amalkan agama. Ini sudah merupakan sunnahnya para nabi, hijrah. Dan dalam perjalanan hijrah ini beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi, ya Tuhanku, berikanlah li kepada aku minas salihin, termasuk anak yang termasuk orang-orang soleh. Macam beliau ini minta anak yang soleh. Berangkat hijrah sambil doa, Rabbi habli minas salihin. Ini dohirnya susunan ayat ini, Nabi Ibrahim doa minta anak soleh itu belum kawin ini, baru hijrah, belum kawin, karena beliau ini kawin dengan Sarah di Palestina. Dapatnya istri itu di Palestina, belum dapat istri sudah doa supaya dikasih anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Kemudian kawin dengan Siti Sarah, sudah tua, umur 80 tahun. Nabi Ibrahim sudah 90 tahun, sebagian riwayat mengatakan begitu.
istrinya 80 tahun belum punya anak. Akhirnya kawin dengan Siti Hajar, justru punya anak dari istri kedua itu. Akhirnya istri pertama pun juga punya anak juga, Ishak. Jadi memang para nabi itu senantiasa dikasih anugerah oleh Allah itu tanpa diduga-duga gitu, tanpa diduga-duga. Begitu juga pengikutnya para nabi, mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang takwa itu akan dikasih oleh Allah tuh nggak ngira gitu, nggak ngira, tahu-tahu dapat. Makanya kalau kita itu menghadapi masalah-masalah itu yang penting wujudkan takwa dalam diri kita. Nanti Allah kasih jalan keluar. Jalan keluar bagaimana? Min haitsu la yahtasib. Enggak dikira-kira. Jadi menghadapi masalah itu jangan kamu pikirkan bagaimana jalan keluarnya, bagaimana ini, asbabnya ini, asbabnya. Ya, itu orang yang enggak yakin sama janji Allah itu. Kalau orang yakin tidak begitu. Yang penting menghadapi masalah ini saya taat kepada Allah, takwa yang sebetul-betulnya. Nah, nanti tiba-tiba Allah datangkan penyelesaian tanpa disangka-sangka. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Fabasyarnahu, maka aku memberi kabar gembira kepada Ibrahim bi ghulamin halim, dengan anak laki-laki halimin, yang halim, yang lembut, yang aris. Halim tuh pokoknya hebat lah gitu, lembut, santun, ini diantara maknanya halim. Falamma balagha, ketika telah sampai anak itu mau bersama Ibrahim, asaya, bisa berjalan, yaitu umur 7 tahun atau 13 tahun bisa berjalan. Falamma balagha, berjalan bersamanya. Jadi maksudnya berjalannya ya itu para ulama menafsirkan bisa berjalan kemana-mana bersama ayahnya. Ma'ahu, falamma balagha, ketika telah sampai anak itu mau bersama Ibrahim, asaya, berjalan, maksudnya umur 7 tahun, ada yang mengatakan umur 13 tahun. Qala, maka Ibrahim mengatakan, ya bunayya, hai anak kecilku, ini sesungguhnya aku aku melihat fil manami, dalam mimpi, ani, bahwasanya aku adzbahuka, menyembelih engkau. Fangdur, maka lihatlah, berfikirlah. Fangdur, maka lihatlah, mada, apa taro yang engkau berpendapat. Ya, anaknya umur 7 tahun dikasih tahu oleh Nabi Ibrahim, tapi ini bukan anak biasa, ini anak soleh, anak yang halim, yang lembut itu tadi, yaitu Nabi Ismail. Ini ujian pertama dari Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Itu ujiannya bukan sembarangan ini. Ujiannya dikasih tahu, anakku, saya mimpi menyembelih kamu. Terus bagaimana pendapat kamu? Nabi Ibrahim tidak mengatakan, anakku, saya diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Enggak. Nabi Ibrahim itu kata-katanya lembut, saya mimpi menyembelih kamu, mimpi ini. Terus bagaimana pendapat kamu? Maka Nabi Ismail itu begitu cerdiknya, begitu cerdasnya, begitu cepat memahami. Maka beliau memahami bahwa ayahnya itu sedang mendapatkan perintah dari Allah. Maka entah perintahnya itu bagaimana, ya, wong itu tidak disebutkan oleh Nabi Ibrahim, cuman saya mimpi nyembelih kamu, itu cuman gitu saja. Maka Nabi Ismail itu langsung tanggap. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, ayahku, if'al, kerjakanlah, ma tu'maru, perkara yang engkau diperintah,
satajiduni, engkau akan menemukan aku insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Masyaallah. Ya, saya ini ibaratnya kayak Nabi Ibrahim, kamu Nabi Ismail, ya. Coba nih saya mau menyampaikan satu pikiran saya, bagaimana pendapat kamu? Ini tanggal 15 April ini akan ada jur. Bagaimana pendapat kamu? Coba pendapat kamu gimana? Fangdur madza tara. Bagaimana pendapat kamu? Gak ada pendapat? Oh, bukan Ismail kamu, mangil kamu. Kalau kamu orang cerdas, saya sudah paham Pak Kiai, saya akan keluar 40 hari. Oh, itu sudah paham. Kalau Kiai bilang, itu loh jam 3 malam itu ada istighosah di Ampel. Bagaimana pendapat kamu? Saya ikut malam ini. Nah, pinter berarti, ini halim kayak Nabi Ismail. Kalau kamu terus, ya bagus bagi itu, teruskan saja, saya tidur. Kamu mangil, kaji mangil. Bukan Ismail. Ya, Nabi Ibrahim itu ngajari orang itu cerdas gitu. Dan putranya itu juga sangat cerdas, anaknya Nabi ya mesti cerdas ya. Bukan diperintah, cuman dikasih berita itu aja sudah ngerti kalau dia ini sedang ada tugas, sudah ngerti. Nah, kamu begitu ya? Itu satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bukan hanya beliau ini mengatakan kerjakan apa yang Tuhan perintah, tetapi karena ini perintah ini kelihatannya ada kaitan dengan saya, insya Allah engkau temukan saya, ya ayahku, termasuk orang yang sabar. Akan saya buktikan saya ini. Saya tidak ngomong kosong ya ayahku kalau ditafsir itu. Engkau nanti akan menemukan saya, insya Allah sabar apa saja yang harus saya kerjakan. Ini saya bukan hanya insya Allah ini Pak Kiai, lihat aja jam 3 nanti kan sudah di situ saya. Nah ini saya nggak perlu ditaskil-taskil, pokoknya nanti waktu juri ya sudah mesti di depan sendiri, nggak usah. Ini akan saya buktikan, saya bukan ngomong kosong. Satajiduni, engkau akan menemukan aku insyaallah minas sabirin. Nah kamu itu harus begitu insyaallah ya. Dan orang itu, kalau kita ini sebagai orang tua, itu kalau nyuruh itu yang bagusnya begini nih, dengan isyarah gitu saja. Tapi kamu sebagai anak itu harus sudah cepat paham gitu. Jangan sudah ditunjuk-tunjuk hidungnya pun nggak paham juga. Nah, ini namanya kurang soleh namanya. Dah itu aja. Subhanallah.